Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, radhiyallahu anhum wa radu an, sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di hari ini, di salah satu bulan haram ini, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti usai kajian ini saya rasa cukup, kita beralih nanti setelah kajian ini tentang para tabi'in. Kita mencoba mengenal generasi-generasi soleh, mereka-mereka yang berada pada abad-abad keemasan Islam. Jadi setelah kajian ini, insya Allah bagaimana kurikulum berikutnya adalah kita mengenal para tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita. Kali ini kita akan membahas tentang salah seorang sahabat wanita yang luar biasa. Simbol bagaimana kesabaran, bagaimana keteguhan iman, sekaligus bagaimana keberanian dan juga kecerdasan daripada beliau. Beliau adalah Rumaiso binti Milhan. Kita akan belajar dari beberapa kisah beliau, dan seperti kajian-kajian sebelumnya, kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kalau dalam kajian yang singkat ini tidak mampu untuk mengungkap seberapa mulianya mereka orang-orang ini. Dalam kajian yang singkat ini kita tidak mampu untuk kemudian melihat betapa mulianya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat tentang nama beliau. Ada yang mengatakan namanya Rumaiso, ada yang mengatakan Gumaiso, ya. Tapi orangnya sama, tidak menjadi permasalahan. Memang terkadang pelafalan kata atau huruf antara satu kabilah dengan kabilah yang lain itu berbeda, ya. Contoh misalkan kalau di kita itu bacanya J, tapi orang-orang Hispanik, ya, mereka dari Kolombia dan lain sebagainya yang berbahasa Spanish itu J menjadi H, ya. Jadi bukan Jugo tapi Hugo, ya. Atau orang Turki yang tidak membaca secara jelas dengan huruf G, ya. Putra kami baru selesai dari Turki dan dia mengatakan, Abi, di Turki itu nggak ada Erdogan tapi Erdogan, jadi G-nya nggak dibaca, ya. Jadi perbedaan antara nama beliau antara Rumaiso dengan Gumaiso ini sesuatu yang sangat mungkin. Yang pasti beliau adalah putri dari Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi An-Najjar, dan beliau adalah Al-Ansariyah Al-Khazrajiyah. Berarti beliau adalah orang Ansor dan beliau adalah dari kabilah
Khazraj. Ya. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, Rumaiso ini merupakan ibu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik berarti bapaknya Anas atau suaminya Rumaiso pertama ini bernama dengan Malik bin Nadhr. Ya. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang hebatnya adalah Rumaiso ini lebih dulu masuk Islam, termasuk generasi-generasi awal dari kalangan Madinah yang menyatakan keimanannya. Saat itu sang suami sedang tidak di rumah. Tidak dijelaskan apakah sang suami yaitu Malik bin Nadhr ini bekerja sebagai pedagang atau apa. Yang pasti ketika mendengar datangnya Nabi Muhammad SAW, Rumaiso kemudian beriman. Ketika sang suami kembali, sang suami bertanya kepada istrinya, apakah engkau telah melanggar daripada apa yang aku sampaikan? Kata beliau, tidak. Aku sama sekali tidak melanggar dirimu. Aku sama sekali tidak berkhianat dengan dirimu. Bal amantu. Tapi yang tepat adalah aku beriman kepada Muhammad SAW. Yang menariknya adalah Rumaiso kemudian mengajarkan anaknya watulakinu Anasan, dan bagaimana Rumaiso menuntun. Jadi talqin ini artinya menuntun, bukan talqin kepada orang yang mau meninggal. Rumaiso kemudian menuntun kepada Anas untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Anas bin Malik masih sangat kecil, ini sudah kemudian mengikuti tuntunan dari sang ibu. Ketika sang suami tahu, maka sang suami kemudian mengatakan, la tufsidi ala ibni. Jangan rusak anakku. Jangan kau pengaruhi anakku. Apa kata dia? La, ana la ufsidu. Ya, enggak, aku enggak merusak dan mempengaruhi dia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dari sini saja kita sudah bisa dapatkan bagaimanakah Rumaiso ini adalah seorang wanita yang kokoh keimanannya. Ya. Untuk urusan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dia nggak nunggu suaminya. Ini merupakan sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Maka Rumaiso kemudian masuk Islam. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Malik bin Nadhr karena merasa kesal terhadap Rumaiso, ya, dan juga ternyata anaknya sudah ikut bersama sang bunda beriman kepada Muhammad SAW, Malik bin Nadhr keluar dari rumah, dan kemudian di luar itu Malik bin Nadhr berjumpa dengan musuhnya. Nggak dijelaskan musuhnya ini dalam perkara apa, tapi Bapak Ibu yang perlu difahami bahwa memang dulu mereka-mereka antara Khazraj dengan Aus ataupun kemudian antar orang Arab kadang sering terjadi pertikaian. Singkat ceritanya, Malik kemudian bertemu dengan musuhnya, kemudian beliau terbunuh oleh musuhnya. Ummu Sulaim atau Rumaisoh ini dia terus mendidik Anas bin Malik. Inilah yang kita dapatkan dalam riwayat bagaimana Rumaisoh kemudian membawa Anas bin Malik, dan kemudian di hadapan Nabi SAW, Rumaisoh minta agar Nabi mendoakan kepada putranya. Nabi kemudian berdoa, Allahumma barik lahu fi umurihi wa auladihi. Ya Allah, berkahilah umur dan keturunan dari anak ini. Dan kemudian Rumaisoh kemudian memilih untuk kemudian menjadikan anaknya agar menjadi pelayan kepada Nabi SAW. Maka tercatat Anas bin Malik menjadi salah seorang pelayan Nabi SAW. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf, ini bukan seperti pembantu, bukan. Tapi bentuk kemuliaan untuk bisa membersamai dengan Nabi SAW. Merupakan sebuah kemuliaan untuk bisa kemudian dekat dengan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, baru kemudian ketika Anas bin Malik makin bertambah umurnya, beliau melihat ibundanya sendirian, disitulah kemudian beliau selalu meminta kepada ibunya, kalau memang sang ibu ingin menikah lagi, maka silakan.
Bapak Ibu nanti bisa dicari di YouTube kajian saya dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan masyarakat Indonesia, judulnya Menikah dalam kurung lagi atau memilih menjanda. Hadirin khotal iman rahimakumullah, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana utamanya seorang wanita yang janda untuk fokus mengurus anaknya. Ya. Bapak Ibu tahu ada seorang sahabat wanita yang pernah dilamar Nabi dan menolak? Ini nanti bisa jadi kuis nih dari Masjid Salahuddin. Ya. Ya. Mungkin kita bayangannya kalau kemudian dilamar oleh Nabi, entah putri kita, entah saudari kita, atau mungkin para muslimah. Ya. Tapi ada seorang sahabat wanita yang ketika dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menolak. Bukan kenapa-napa, beliau ingin fokus untuk kemudian membesarkan anaknya. Dan Nabi tidak marah, Nabi tidak dendam, Nabi tidak kecewa sama sekali. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, nikman nisa, nisa'u Quraisy, rakibnal ibil, masahul khaddain. Kata Nabi SAW, sebaik-baik perempuan adalah wanita dari kalangan Quraisy. Ya. Dia sibuk naik unta untuk kemudian bekerja sampai kemudian menghitam pipinya. Mohon maaf kalau di bahasa Sunda disebut dengan kokoloten. Perempuan yang kerjanya terterpa dengan sinar matahari seperti di kebun teh, usianya muda tapi di sininya sudah hitam-hitam. Pernah ada yang lihat? Ya, itu kalau bahasa Sunda kokoloten. Jadi kelihatannya kayak udah tua padahal masih muda karena sering terterpa oleh sinar matahari. Nabi memuji wanita tersebut. Kenapa? Karena dia hanunan bi auladihi, sangat sayang dengan anaknya. Jadi kalau kemudian ada seorang wanita, maaf, mungkin ibu kita ditinggal wafat oleh ayah kita, sampai sekarang memilih tidak menikah lagi, Nabi memuji. Karena kenapa? Ingin fokus dan sayang pada anaknya. Tapi tidak sedikit di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang kemudian ya, ketika janda dan mau dinikahi oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah Ummu Salamah dan kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah yang lainnya. Jadi kembali bahwa ya, Ummu Sulaim atau Rumaiso ini sekian lama dalam keadaan menjanda. Sampai kemudian Anas bin Malik sang putra berkata kepada ibunya, silakan kalau ingin menikah lagi, silakan kalau ingin menikah lagi. Hingga akhirnya kemudian datang Abu Talha, Zaid bin Sahal al-Ansari. Di mana kisah pernikahannya ini merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, nanti kita akan ambil kisah tersebut. Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang bukan cuma sekedar teguh keimanannya, bukan cuma sekedar penyayang kepada anaknya, bahkan beliau juga seorang wanita yang pemberani. Tercatat beliau pernah ikut perang 2 kali, dalam perang Uhud dan dalam perang Hunain. Bapak Ibu bayangkan dalam perang Uhud ini ada 3 episode. Episode pertama, Nabi dengan para sahabat hampir mengalahkan orang-orang Quraisy. Episode kedua, ternyata sahabat yang di Jabal Rumat, yang di Bukit Pemanah ini turun. Dan terjadilah episode yang kedua di mana orang-orang kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid melihat peluang. Dan mereka kemudian menguasai bukit tersebut, keadaan berbalik. Kaum muslimin banyak yang kemudian terbunuh. Bahkan diantaranya adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah harus kemudian tersungkur bersimbah dengan darah karena beliau menjadi tameng hidup dari Nabi SAW. Apa artinya tameng hidup? Beliau yang ngejagain Nabi. Sehingga setiap panah, setiap tebasan pedang, setiap tombak yang diarahkan kepada Nabi SAW justru mengenai dirinya. Sampai beliau udah nggak kuat lagi. Tubuhnya penuh luka dan berdarah-darah. Beliau kemudian terjerembab. Dan orang-orang Quraisy menyangka bahwa itu adalah Muhammad SAW. Ternyata itu adalah Thalhah bin Ubaidillah. Dan ternyata beliau tidak wafat. Makanya Nabi memuji kepada Thalhah bagaimana. Barang siapa yang ingin menyaksikan orang syahid yang masih hidup, dialah Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, di episode kedua ini ada 2 orang wanita yang sangat berani. Ya. Bagaimana kemudian mengobati luka para sahabat. Bagaimana kemudian menarik mereka.
beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha dengan Rumaisah binti Milhan atau Ummu Sulaim. Bisa dibayangin mentalnya ya. Di tengah perang berseliweran daripada panah, bagaimana kemudian tebasan pedang. Ini dua orang wanita berani untuk kemudian turun ke sana. Ya. Saya ada buku dan sempat dipinjam oleh FIK, Fakultas Ilmu Keperawatan. Saya menyampaikan bahwa bagaimanakah sejarah ilmu keperawatan dalam masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal ada Rufaidah, kita kenal ada Rumaisah, kita kenal ada Aisyah radhiyallahu anha dan lain sebagainya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Rumaisah juga terkenal dengan akhlaknya, dermawannya luar biasa. Bapak Ibu kalau pernah dengar kisah bagaimana sepasang suami istri yang kedatangan tamu ini sebenarnya bertamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi SAW tidak punya apa, akhirnya kemudian dijamu oleh keluarga ini dan ternyata sebenarnya makanan mereka tuh nggak cukup sehingga ketika sang tamu itu datang maka lampu rumah mereka dimatikan. Inilah keluarga daripada Rumaisah, subhanallah. Ntar kita lihat. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang pertama adalah kisah tentang beliau dilamar oleh Abu Talha. Menarik sekali Abu Talha ini, kalau saya buka riwayatnya, beliau adalah seorang pemuda yang kalau sekarang ini idaman. Bagaimana tampannya, bagaimana keturunannya, bagaimana kayanya. Tapi sayang Abu Talha saat itu belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dilamar oleh Abu Talha, apa jawaban dari Rumaisah? Rajulun mithluka la turad. Cowok kayak engkau ini nggak ada perempuan yang nolak. Ghairu annaka kafir. Cuma sayang engkau ini kafir. Lihat. Ya. Bisa dibayangkan seorang pemuda yang diidam-idamkan oleh para gadis. Dia sendiri janda. Ya. Seorang pemuda yang tampan, memiliki nasab keturunan, bagaimana kaya, datang bermaksud melamar dirinya. Tapi teguh iman daripada Rumaisah. Dia nggak cuma sekedar yang penting udah cinta. Enggak. Ya. Rumaisah mengatakan ghaira annaka kafir. Laki-laki sepertimu nggak ada perempuan yang menolak. Cuma sayang engkau kafir. Apa permintaan Rumaisah? Beliau minta agar beliau masuk Islam dan cukup itu sebagai mas kawinnya. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati para sahabat tabi'in. Mereka mengatakan bahwa tidak ada mas kawin yang lebih mulia melainkan yang pernah diminta oleh Rumaisah binti Milhan. Coba ya. Kita yang punya anak putri kira-kira gimana ya ketika ternyata calon suami anak kita bawaannya cuma sekedar ya, kita padahal punya jabatan ya di kantor ya, bagaimana kita kemudian pengurus aktif di masjid, di kantor organisasi ya. Ini kemudian mas kawinnya hanya keimanan dan daripada masuk Islamnya daripada Abu Talha. Ini juga nanti yang akan menjadi permasalahan tentang mas kawin. Tadi saya jam 9 sampai jam 11 itu ngisi pelepasan jamaah haji di Telkom di sebelah. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, Imam Syafi'i rahimahullah berpandangan bahwa mas kawin itu boleh sesuatu yang tidak berbentuk. Contohnya hafalan Quran, kayak gini ya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan mas kawin itu harus berbentuk. Kenapa? Karena menurut pandangan Imam Abu Hanifah, kalau mas kawin itu sesuatu yang tidak berbentuk, kalau sudah diserahkan dan Allah takdirkan ternyata cerai tapi belum disetubuhi atau belum campur, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan bagaimana? Fanisfu ma faradtum, mesti membalikkan separuh daripada mas kawin. Nah, kata Imam Abu Hanifah separuhnya bagaimana? Nah, itu saya kira Ustadz yang mengampu masalah fikih lah. Saya di sini hanya mengampu masalah ya hayatus sahabah, kisah tentang sahabat. Hadirin khotaliman rahimakumullah, lihat bagaimana keteguhan iman daripada Rumaisah. Tidak cuma sekedar cinta, tidak cuma sekedar ganteng, nggak cuma sekedar keturunan orang bangsawan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala amatun musyrikatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Walaupun seorang hamba budak ya,
Ini lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala daripada wanita musyrik walaupun mempesona dirimu. Nih masalah ini nih, waduh luar biasa. Tidak sedikit yang kemudian tergadaikan akidahnya lantaran masalah cinta. Makanya saya pernah membuat sebuah quote, saya mengatakan bukan tidak penting memastikan calon kita itu cinta pada kita atau tidak. Tapi ada yang lebih penting, yaitu memastikan calon kita itu cinta Allah atau tidak. Ya, banyak anak sekarang mungkin zaman kita juga dulu, wah dia kira-kira cinta nggak saya? Ya, penting sih, tapi yang lebih penting lagi, dia cinta Allah atau tidak. Ya, cinta sama kita, tapi kalau kemudian subuh nggak sholat, ya, mau dibawa kemana rumah tangga seperti itu? Ummu Sulaim atau Rumaisah minta mas kawin dari Abu Talhah adalah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang panjang ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya ambilkan sebagian saja. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok manusia yang tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Ini luar biasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau ada yang minta kepada beliau, beliau akan kasih kalau beliau punya. Kalau beliau tidak punya, maka beliau akan mencarikan siapa yang bisa memberi kepada orang itu. Inilah yang terjadi. Ada seseorang yang kelaparan datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang menarik. Nabi juga di rumahnya nggak ada makanan. Nabi di rumahnya tidak ada makanan. Tapi jangan keliru. Ini waktu itu pernah kita singgung. Biar kemudian kita sepakati. Nabi itu kaya atau miskin? Hah? Masih ingat gak pelajaran dulu? Ada satu disertasi doktor di Madinah. Ya, yang judulnya Amwalun Nabi SAW. Kesimpulannya adalah Nabi SAW itu orang kaya. Hasil pembagian dari harta rampasan. Di mana hak Nabi dari harta rampasan itu kan 1/5 atau 20%. Surat Al-Anfal ayat 41. Bagian beliau dari perang Badar saja, 20%-nya itu 20.000 dinar. Masih ingat pesan saya? Kalau dapatkan fakta dinar dirham, jangan dibiarin. Coba dihitung. 1 dinar itu 2,5 gram. Kalau kali 20.000, berapa kilo? Itu baru bagian beliau dari perang Badar. Namun yang menarik, Aisyah cerita malam itu Nabi nggak bisa tidur. Kenapa? Di rumahnya ada harta seperti itu. Ya. Besok habis subuh kemudian oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibagikan kepada para sahabat yang miskin. Kesimpulannya, ini harus sepakat ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kaya tapi memilih hidup sederhana. Beda antara sederhana dengan miskin. Kalau miskin adalah nasib hidup, kalau sederhana adalah pilihan hidup. Hadirin khotaliman rahimakumullah, nanti bisa dibuka kitab itu, berapa budak atau hamba yang dibebaskan oleh Nabi, berapa unta, untanya bukan unta sembarangan, ya. Unta yang bagus, besar, ya, yang kita kenal di antaranya itu ada yang dibawa ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Ada yang kemudian diberikan hadiah dari Raja Muqawqis dan lain sebagainya. Jadi kembali hadirin khotaliman, Nabi orang yang gak pernah menolak orang yang meminta. Ketika saat itu ada yang meminta dan beliau gak ada di rumahnya sama sekali, beliau bertanya kepada para sahabat, adakah yang mau untuk menjamu beliau? Dan ini luar biasa para sahabat. Bagaimana mereka gak nanya dulu. Abu Talha langsung mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, dibawa ke rumahnya. Padahal belum tahu ada makanan atau enggak. Ya. Ketika kemudian ditanya sampai di rumah kepada istrinya Rumaisah, apakah ada makanan? Kata beliau, ada, tapi mestinya buat anak-anak. Kata Abu Talha, ya, kalau begitu tolong hidangkan. Dan kemudian matikan lampu, fanawimihim. Terus diajak tidur anak-anak kita. Jadi jangan sampai lagi makan terus anaknya datang. Bunda mau. Enggak. Fanawimihim. Biar tidur anak-anak kita. Ya.
Bapak Ibu Allah SWT rahmati, maka tetamu tersebut kemudian dihidangkan makanan, lampunya digelapin, ya. Abu Tolhah cuma nemenin doang. Beliau nggak makan apa-apa. Karena kenapa? Nggak ada makanan sebenarnya. Itu juga makanan buat anak-anak mereka. Ya. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, ketika subuh harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, malam tadi Allah takjub, ya, dengan apa yang dilakukan oleh kalian berdua. Ya. Bisoni'atikumwa. Allah takjub, ya, dengan apa yang kalian berdua lakukan. Itulah diantara yang menjadikan Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan mereka itu mengutamakan terhadap diri-diri orang lain atas diri mereka. Subhanallah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, menurut riwayat, ini dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang Ansor yang melayani tamu tersebut adalah Abu Tolhah dengan istrinya yaitu Rumaiso. Begitu mulianya mereka. Subhanallah. Ya, begitu mulianya mereka. Ini yang kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suami istri itu harus kemudian kompak dalam ketaatan. Harus kemudian saling support. Jangan sampai kemudian, mah kita kurban gak? Waduh, anak-anak pas semesteran nih. Wah, bulan Juni nih godaannya. Tahun ajaran baru, yang kuliah UKT naik. Godaannya. Ya. Kemarin lagi zakat, begitu. Katanya mau pulang kampung. Ya, ada aja. Ya. Ada sebuah tulisan judulnya Hedonism Treadmill. Hedonism Treadmill. Treadmill itu alat olahraga yang kita seolah-olah berjalan tapi sebenarnya jalan di tempat. Hedonism adalah gaya hidup yang hedon. Itu tulisan mengkritik orang-orang yang ketika diajak bersedekah kemudian mengatakan, ya Allah, jangan sekarang dong sedekahnya, gaji saya baru UMR. Ntar deh kalau udah 7-8 juta, Allah kasih. Ternyata setelah Allah kasih gajinya 7-8 juta, apa yang terjadi? Gaya hidup hedonismnya muncul. Pengen ganti handphone, motor pengen dimodif. Ada lagi ajakan sedekah, ya Allah jangan sekarang, gaji baru 7 juta. Ntar deh kalau udah 2 digit, Allah kasih. Apalagi, pengen liburannya udah pengen ke Malaysia. Jadi hedonism treadmill adalah orang yang menunda-nunda infak sedekah dengan alasan nanti kalau ditambahkan rizki, tapi ternyata jalan di tempat, nggak sedekah juga. Kenapa? Gaya hidupnya ikut berkembang. Terus kapan sedekahnya? Terus kapan sedekahnya? Terus kapan kemudian kurban dan hajinya? Tadi saya menyampaikan ancaman Allah. Ya, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna abdan sahhatu lahu jismahu." Ada hamba yang aku sehatkan daripada badannya. Dan aku memberikan kepadanya rizki, dan terlewat 5 tahun tapi tidak mengunjungiku. Artinya di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, sungguh ia adalah seorang hamba yang merugi. Kita sehat, dikasih harta, enggak haji, umrah juga enggak. Ya Allah, rugi. Allah udah ngasih semuanya. Baik, ini dermawannya para sahabat. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana tabah dan cerdasnya beliau. Ya. Kenapa saya katakan cerdas? Dari beberapa kitab sirah, diantaranya adalah kitab-kitab hadis berkaitan dengan para sahabat. Mereka menceritakan bahwa Rumaiso ini adalah seorang istri yang pandai dalam bertutur kata kepada suami. Ini perlu. Ya, ini kalau ada muslimah yang dengar, bagaimana Rumaiso itu pandai untuk memilih kata-kata yang bikin suami itu enak. Ya. Kalau kata sekarang sih, nggak cerewet. Meminjam cerita dari salah seorang ustadz, ya, beliau mengatakan kalau istri cerewet itu gimana, kata beliau. Ya. Ini cerita memang fiktif, kata beliau, karena kesel istrinya itu cerewet, diajak pergi ke toko emas. Habis dibeliin nyanyi dia. Ya. Diajak ke pinggir sumur, kata suaminya, itu di bawah ada apaan? Ketika istrinya lagi ngelongok, disenggol, masuk ke dalam sumur. 14 meter kata ustadz itu. Ini fiktif, beliau hanya fiktif. Ya.
Habis itu suaminya kemudian duduk, wah tenang dunia. Nggak lama kemudian keluar dari dalam sumur itu, makhluk gede hitam. Dia bilang saya 400 tahun hidup dalam sumur itu tenang. Ini siapa yang masukin perempuan ngomong di dalam ini gitu. Ya, ini memang fiktif tapi menunjukkan bahwa kalau cerewet sampai jin dalam sumur yang 400 tahun aja jadi keluar. Fiktif memang. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Jadi kembali Ummu Sulaim ini pandai untuk kemudian memilih tutur kata kepada suaminya. Anas bin Malik itu cerita, ya, jadi ketika Ummu Sulaim, tadi kan anaknya Anas dari Malik bin Nadar. Ketika menikah dengan Abu Talhah, Ummu Sulaim itu dikasih anak. Ada Abu Umair, ada Abdullah, dan lain sebagainya. Kata Anas bin Malik ketika Abu Talhah sedang safar, ternyata salah seorang anaknya meninggal dunia. Kata Ummu Sulaim, la tuhadithu Abu Talhah. Dia bilang kepada saudara-saudara keluarganya, jangan ada yang ngomong dulu kepada Abu Talhah. Biarkan aku yang mengatakan padanya. Ya. Maka ketika Abu Talhah datang, beliau menghidangkan makanan yang disukai Abu Talhah. Beliau juga berdandan dengan dandanan yang cantik. Bahkan beliau melayani Abu Talhah sebagaimana seorang istri kepada suami. Baru setelah kemudian beliau melayani, Ummu Sulaim kemudian bertanya, Rumaisah kemudian bertanya, inna qauman a'aru alaina. Bagaimana pandanganmu, Mas? Kalau ada sekelompok masyarakat, kalau ada orang meminjamkan barang pada kita. Dan sekarang orang itu meminta daripada titipannya. Apa yang kita lakukan? Oh, kata Abu Talhah, coba bisa dibayangkan. Perut udah kenyang, baru habis dilayani oleh istrinya dengan begitu baiknya. Kata Abu Talhah, kembalikan. Itu barang titipan. Kalau kemudian yang menitipkannya meminta, serahkan. Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talhah, sesungguhnya anak kita adalah titipan Allah dan Allah telah memintanya kembali. Apakah diterima? Enggak langsung diterima. Abu Talhah juga sebagai laki-laki, dalam bahasa kita, tapi nanti bisa dibuka riwayat Imam Muslim, kurang lebih, kenapa enggak ngomong dari tadi? Abu Talhah kecewa. Dia datang kemudian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Ini. Ketika kemudian Abu Talhah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan sikap Ummu Sulaim dan menangkan daripada Abu Talhah. Nabi kemudian mendoakan, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua dan apa yang kalian lakukan malam tadi. Atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan malamnya tadi habis berhubungan, Allah jadikan anak. Dan hadirin khotul iman rahimakumullah, tercatat bahwa dari hasil pernikahan dengan Abu Talhah, Ummu Sulaim atau Rumaisah ini dikaruniakan 7 anak selain Anas bin Malik, yaitu anak dari suami yang pertama, yaitu Malik bin Nadar. Tapi kita lihat bagaimana sabarnya. Kita lihat bagaimana kuatnya batin beliau. Bagaimana beliau bisa menenangkan batinnya di saat beliau sedih. Pasti sedih ketika anaknya meninggal dunia. Ya. Tapi bagaimana beliau punya cara untuk menyampaikan kepada suaminya. Ya. Kalau kita lagi dinas di luar, masa anak itu, wah udah luar biasa. Nggak taunya cuma kejepit sepeda. Gitu. Aduh, ya. Kita lagi di luar gimana. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lihat bagaimana beliau sangat pandai dalam menuntun kata-katanya. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah bagaimana keberanian daripada Rumaisah ini. Ya. Tadi saya katakan beliau ikut perang 2. Pertama dalam perang Uhud, kedua dalam perang Hunain. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tadi saya nyampe dan di dalam saya buka-buka lagi riwayat dalam Imam Bukhari, bahwa Ummu Sulaim ketika akan berangkat ke Hunain, Abu Talhah melihat bahwa istrinya itu bawa khonjar. Khonjar itu adalah pisau khas orang-orang Arab yang memang kecil tapi tajam. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau nanti Bapak Ibu diberikan rezeki untuk haji atau umroh dan kemudian mutawifnya mau, coba deh, di Mekah ada namanya Halagah. Halagah ini adalah bukit tempat jual hewan kurban.
lembah itu penuh dengan hewan kurban. Nah yang menarik adalah kalau beli unta, ya, biasa satu unta ini kan bisa buat 7. Jadi kalau misalnya satu rombongan beli misalnya, ya, itu misalnya beli 10 ekor, itu yang dituntun cuma unta yang paling gede di depan. Nah yang kita beli 10 itu di belakang ngikutin, nggak pakai diikat. Jalan, subhanallah unta itu. Dan menyembelihnya juga menarik, dijajarin aja 10 itu. Nah untuk hewan yang berleher panjang, dalam fikihnya itu bukan adzabhu. Kalau adzabhu itu dipotongnya itu begitu, ya. Bukan digorok juga. Nanti kalau teman-teman yang pakar sembelih halal ini disalahin. Jadi yang pasti lehernya begitu. Tapi untuk yang leher panjang itu adalah al-qat'u. Al-qat'u itu artinya ditusuk. Jadi pisau pendek tersebut yang tajam ditusukkan, kemudian bismillahi Allahu akbar. Jadi untanya dalam keadaan berdiri, tidak perlu untuk dibaringkan, dan kemudian ditusuk sambil membaca basmalah, bismillahi Allahu akbar. Yang menarik kalau kita sembelih satu, yang 9-nya itu ngunyah, nyam-nyam. Wah, kagak heboh kayak binatang yang lain, subhanallah. Jadi kembali bahwa di perang Hunain, Rumaisoh itu bawa khanjar. Memang pisau pendek, ya. Tapi tajam, artinya beliau siap, subhanallah. Ini kan mental luar biasa, ya. Dan tadi saya katakan lagi perang Uhud, beliau bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha itu nanganin korban yang luka. Ini kan wah, kalau nggak mentalnya kuat-kuat nih luar biasa, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, jadi para ulama mengatakan lengkap daripada Rumaisoh ini, ya. Ya akhlaknya, dermawannya, teguh imannya, bagaimana sabarnya, ke suami juga, ya, bagaimana kata-katanya, ngemong ke anaknya juga luar biasa, ya. Putra-putra beliau itu menjadi sahabat-sahabat yang luar biasa. Anas bin Malik, Abu Umair ini sahabat-sahabat terkenal sebagai sahabat-sahabat yang menjadi rujukan ilmu, ya. Saya pernah menyampaikan kepada hadirin semua bahwa sahabat juga passionnya nggak sama. Ada sahabat yang ulamanya sahabat. Contohnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Umar. Tapi ada sahabat yang passionnya itu komandan perang, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah al-Jarrah, ya. Khalid bin Walid. Ada yang passionnya negarawan, ya. Bagaimana Khulafa ar-Rasyidin. Ada yang passionnya kayak ustadz, ya. Hidupnya sederhana, nasihatin sahabat, berganti masa kejayaan Islam di masa Umar bin Khattab. Bagaimana penaklukan, mereka gaya hidupnya terus aja tetap sederhana dan nasehatin orang. Siapa mereka? Abu Dzar al-Ghifari, ya. Bagaimana sahabat Abu Darda yang selalu menasehati kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, nasehati kepada sahabat yang lain, sampai mereka mengatakan zaman berubah. Sahabat-sahabat banyak yang berubah dengan banyaknya daripada perluasan Islam. Berubah itu bukan akhlaknya tapi gayanya. Kecuali 2 orang, Abu Darda dengan Abu Dzar al-Ghifari, ya. Dan mereka bukan orang yang nggak dapat bagian daripada harta rampasan. Kalau masih ingat kisah tentang Abu Dzar, saya mengatakan Abu Dzar itu punya slogan hidup yang hampir mirip dengan kita, cuma kalimat di belakangnya beda. Apa kata beliau? Cari dunia sebanyak-banyaknya, gunakan secukupnya, infakkan yang lebihnya. Nah, ini yang beda. Kalau kita cari dunia sebanyak-banyaknya, infak seperlunya. Nah, ini yang beda. Ini yang beda. Bedanya dikit tapi beda sama. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang berikutnya adalah kita lihat bagaimana kisah beliau dalam mendukung suami dalam kebaikan. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ini menarik. Abu Thalha itu orang yang sangat-sangat sensitif. Orang yang sangat peka. Beliau ngedengar Nabi itu suaranya pelan saja, beliau tahu Nabi itu lagi lapar, ya. Maka kemudian Abu Thalha itu pulang kepada istrinya. Dan beliau kemudian mengatakan, apa yang kau punya? Kata beliau, aku ada roti, ya. Maka kemudian dibungkus, terus kata istrinya, kenapa? Kata Abu Thalha, aku mendengar Nabi berbicara dan suaranya perlahan. Aku rasa Nabi itu sedang lapar. Luar biasa, ya. Bagaimana pekanya Abu Thalha, ya.
Akhirnya kemudian dibungkuskan roti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika diserahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau bawa pulang kembali, dan aku akan datang bersama dengan para sahabat. Artinya apa? Nabi juga tahu bahwa sahabat banyak yang lapar. Akhirnya ketika pulang, lihat, mereka nggak cukup cuma sekedar menyiapkan roti, tapi Ummu Sulaim atau Rumaiso kemudian memasakkan sayur. Coba luar biasa, ya. Padahal Nabi cuma sekedar bilang, pulang aku akan datang dengan para sahabat. Lihat, kalau orang hatinya nggak mulia, biarin aja. Ya. Bapak Ibu pernah bertamu, bisa membedakan antara tuan rumah yang memang senang dengan kedatangan kita, walaupun maaf rumahnya sederhana, hidangannya sederhana, tapi betul-betul menerima kita dengan hati. Pernah? Ya. Ada yang tuan rumah kaya, makanannya banyak, tapi cuma duduk. Ya, silakan. Ini nggak ada feel-nya, nggak ada zauknya. Ya. Bagaimana Ummu Sulaim kemudian memasakkan sup? Nabi datang dengan para sahabat. Kemudian hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi SAW menyuruh 10 sahabat untuk masuk. Dihidangkan roti, ya, sayuran. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika 10 kenyang, ganti lagi. 10 lagi, ganti lagi. Hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam riwayat sampai 70 dan 80 orang. Bisa dibayangkan. Bapak Ibu kalau ngelihat orang Arab, ini jangan dibayangkan ayam kayak kita dipotongnya, orang sana ayam potong 4. Ya. Ada teman ketika dulu kuliah di Timur Tengah, tahun 95-an lah. Ya. Itu orang tuanya kan seneng, dia mau berangkat haji ketemu anaknya di sana. Sama anaknya diajak makan, di depan dulu masih Hotel Hilton doang, belum ada Grand Zamzam dan Darut Tauhid. Makan, ya. Teman kami ini lagi enak makan, terus dia perasaan kok orang tuanya ikut makan, diam. Ternyata ibu bapaknya ngeliatin. Ya. Apa kata ibu bapaknya? Kamu makan ayam kayak musang, nak. Kayak musang. Kenapa? Kan gede-gede potongan di sana. Di kita kan wah disuir-suir kecil-kecil. Kamu makan ayam kayak musang, nak. Ya. Jadi 70-80 orang kayak begini Bapak Ibu. Para ulama mengatakan bahwa yang disuguhkan oleh Ummu Sulaim dan Abu Thalhah sebenarnya tidak sebanyak itu. Tapi ini berkah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tapi lihat bagaimana pekanya Abu Thalhah. Ya. Dan ini yang terjadi kepada Imam Syafi'i. Ketika datang tetangganya, kemudian sambil nunduk, mulutnya bergetar, ya, ngobrol ke sana kemari, sampai akhirnya Imam Syafi'i bertanya, jadi maksud dan tujuanmu apa? Kata tetangganya, maaf Imam, aku datang ke sini ingin meminjam uang. Imam Syafi'i masuk ke kamar dan beliau nangis di hadapan istrinya. Kata istrinya, kenapa wahai suamiku? Kata beliau, mulai hari ini Muhammad bin Idris sudah menjadi orang yang bodoh. Loh, kok kenapa demikian? Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang bodoh, mereka menganggap orang-orang miskin itu kaya, tapi mereka sebenarnya bukan kaya, tapi mereka ifah menjaga harga dirinya. Kata Imam Syafi'i, mestinya ketika datang ke rumahku dan nunduk matanya, bergetar bibirnya, aku mestinya sudah paham dia itu memerlukan uang dan bantuan. Bodoh aku ini, subhanallah. Kadang ada yang datang, udah benar-benar perlu, minjemnya juga udah nggak enak, gitu kayaknya. Kagak dikasih, aduh. Ini bukan curhat, tapi ada yang begitu kadang. Ya. Ngomongnya juga, Bapak Ibu kalau ngerasa pernah minjem kan gitu, kita kadang bingung ngomongnya ke sana kemari gitu ya, ya Allah. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, lihat bagaimana pekanya Abu Thalhah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, terakhir inilah yang menjadi dasar bagaimana beliau termasuk di antara wanita yang dijanjikan surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dakhaltul jannah fasami'tu khashfah. Aku masuk surga dan aku kemudian mendengar suara. Fakultu man hadha. Aku bertanya dalam hati, ini suara siapa? Fa idza hadhil Khumaisa bintul Milhan ummu Anas bin Malik. Ternyata itu adalah suara dari Kumaiso atau Rumaiso binti Milhan, ibu daripada Anas bin Malik. Ya Allah, orangnya masih di dunia, Nabi udah dapat kabar dan mengabarkan kepada beliau bahwa beliau masuk ke dalam surga dan mendengar ada suara. Artinya apa?
beliau termasuk di antara wanita yang dijanjikan surga. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, waktu juga yang memisahkan kita. Sekali lagi, waktu 45 menit tidak cukup untuk menggambarkan mulianya para sahabat-sahabat ini. Dan dari awal saya mengatakan kita mohon ampun kalau sampai kemudian waktu yang singkat ini tidak mampu untuk menggambarkan bagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang sangat-sangat mulia ini. Tapi paling tidak adalah pelajaran-pelajaran, kisah-kisah yang bisa kita ambil dari mereka. Sekarang ini kita ambil dari Rumaiso binti Milhan atau Rumaiso binti Milhan, ibunda daripada sahabat Anas bin Malik. Insya Allah seperti yang saya sampaikan, ya, kurikulum berikutnya kita akan mengenal para tabi'in. Ya. Kita akan mengenal para tabi'in, siapakah di antara tabi'in yang ulamanya para tabi'in, siapakah di antara tabi'in yang menjadi ahli hadisnya para tabi'in, siapakah yang kemudian menjadi hakim-hakim yang adil di antara para tabi'in, dan juga di antara tabi'in ada yang menjadi negarawan. Bocorannya di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Marilah kita tutup kajian kita siang hari ini dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.